Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang kalian lihat, sekarang ada dua pria yang ada di samping aku. Biasanya aku yang perkenalkan tamu aku, dan kali ini mereka harus perkenalkan diri mereka sendiri. Ayo, bisa dimulai, terserah dari siapapun. Sekarang dilempar ya? Iya, harus langsung. Oke, perkenalkan, nama saya Hendy. Saya Rizky. Bang, panggil Bang ya, Bang Hendy, Bang Rizky ya. Boleh panggil. Oke. Nama ada? Nama, Pekerjaan YouTuber. Kalau dibilang YouTuber terlalu jemawa. Freelance aja sekarang. freelancer. Kalau saya, wah ini berat sekali. Ini mau jujur atau gimana? Ya, jaga. Ini jujur gak sih? Boleh? Terserah abang aja. Oke, kalaunya jujur, ya kita di satuan. Enggak enak. Pokoknya di satuannya. Ini dekat. Ayo, oke. Pekerjaan sehari-hari penulis. Penulis apa itu? Novel? Apa? Apa sih buku yang dulu anak-anak SD itu? Bobo. Penulis novel. Novel Baswedan. Oke, Bang. Kali ini aku mengajak Bang Hendy sama Bang Rizky itu menceritakan pengalamannya di dunia per-YouTubean gitu kan. Ya, boleh ya. Cuman Kenapa? Cuman apa nih, Bang? Cuman apa? baru kali ini kita serius ya. Sumpah. Harus serius, kalau di sini harus serius. Iya, baru Supaya nyebutnya apa nih? Sahabat apa nih? Atau sebutannya penontonnya apa? belum tahu, Oh, masih belum. dipikirkan ya. Jadi ya itu kita di sini ya. Baru kali ini dapat yang serius. Iya. Biasanya kan konten kita ya kita tahu sama-sama. Ya, harus ada yang serius juga, Bang. Biar ada yang lihat lebih tahu, oh ternyata gini. Oh, iya. Awal masuk ke dunia YouTubers nih, apa sih ke dunia YouTube itu? Kenapa? Kapan itu? Kalau akunnya udah dari 2016, tapi kalau udah mulai main tuh di 2018. Ya, jadi kayak udah ada isinya, udah ada mutunya, udah ada, maksudnya kayak tidak ada impactnya sama orang lain. 2018. Tapi aku pernah nonton kontennya abang yang Paping Blog. Itu 2000 berapa? Itu 2009, kayaknya 18. 18 kan? Itu bermanfaat loh menurut aku, Bang. Saya tarik ucapan saya. Tapi tidak semuanya sama. Iya. Kan bener malah sampah kan? Iya, tapi menghasilkan kan? Ya itu sih. Kau tim mana Ki? Jadi dari 2018 itu sudah sama Bang Rizky atau Belum. baru ketemu? Baru ketemu kita. Kapan itu? Sudah berapa lama kalian Kita bersama? Kenalnya udah lama. Cuman baru nyatunya itu baru sih, baru tahun lalu lah. Baru nyatu maksudnya sefrekuensi lah. Ya. Ya, sefrekuensi ya. Kita nyaman kalau sefrekuensi ya. Otaknya juga sejalan lah. Iya. Dan itu tau nggak ya nyatuin kita tuh gara-gara bikin apa? Kontennya Ki. 19 detik lah ya. Kontennya 19 detik lah. 19 detik. Itu tuh yang pertama bikin kita tuh bareng, terus kayak ini orang nih AJG banget nih, BGST banget nih. Bagus tuh. Ya gini. Cocok nih Cocok ya. nih. Udah akhirnya kita terus. Dan ya itu sih itu apa Sampai namanya? sekarangnya Sebenarnya ralat dulu nih ya. Soalnya konten 31 YouTube 31 itu berempat sebenarnya. Ini yang Iya. pertama saya, yang kedua tuh sama si Adi. Ada tuh si Adi, dia baru lulus SMA. Terus saya lihat dia tidurnya di teras toko pakai kardus. Dicaplok ya. Bukan saya ambil dia, malah saya ikut tidur di kardus juga. Iya, bagus. Jadi di situlah kita nyaman berdua, terus kita bertiga, dan yang terakhir ini baru sama ini. Akhirnya kita berempat sih sebenarnya 31 itu. Oh, ya. Jadi yang lain itu sudah kemana sekarang? Sekarang satu lagi di Mamolo, satu lagi di Semangkati. Iya. Betulan nih. Serius, ya? Adi kembali. Biasa nih suka main-main nih. Kan serius, ya? Dia suka main-main. Kan tadi ngajak serius. Oh, iya, betul. Apa sih Bang, kan dari 2018, 19, 2020 sudah 3 tahun lah ya Bang. Ya. Sebenarnya
kesulitan apa sih selama nge-YouTube nih? Apa yang paling sulit lah, hal yang paling sulit di awal-awal dan sampai sekarang lah apa? Kalau yang paling sulit paling nentuin tamu, nentuin narasumber sebelum sebat nih ya. Kan konten kita tanpa tamu tuh disebat. Kalau konten-konten sebelumnya tuh kayak yang kehidupan mereka yang kayak pengalaman penjaga kamar mayat dan lain-lain, itu yang paling susah tuh nemuin narasumbernya aja. Nanti kita giliran udah janjian, dianya kagak bisa. Giliran dia bisa, waktunya ada, sayanya nggak ada. Ya, Kalau di sebat ini siap terus ya berdua, jadi setiap membuat konten langsung gitu. Tapi perlu dinotis sebat ini keluar karena Sebat sebenarnya sebat ini kan sebatan rokok membahas semua soal sosial. Jadi sebat itu S-nya 3 gitu kan. Jadi sebat ini sebenarnya muncul kalau ada isu-isu yang mulai hangat nih. Ya, jadi kalau misalnya ada isu hangat, nah kita korelasikan sama dinunukan. Kita bicara lokalan aja gitu kan. Terus dampaknya apa, impactnya apa gitu kan. Sekaligus kita ngasih edukasi juga buat masyarakat. Ya, teman masalah dia diterima atau tidak diterima, kembali ke masyarakatnya lagi gitu. Anda serius? Oh, kita harus serius. Iya bagus sebenarnya. Nah, misalnya bentar. Anda di konten saya tidak pernah di Ya konten di sini harus serius banget, serius ya. Kalau gitu kita nanti gitu ya. dia di konten kita. Ya, gitu sih. Sebat itu ya, sebatlah bersama ya. Ya. Karena di yang aku lihat di 31 film itu memang banyak ya kontennya, ada yang mulai dari apa sih namanya? Iya dong, harus dong ya. Bukan stalking riset. Iya, podcastnya, terus itu ada juga mukbang pernah nggak sih yang pernah, terus itu yang hantu-hantu pernah gitu ya. Sampai yang mengangkat masalah pembunuhan di Nunukan pernah, berita lah ya, tabung gas LPG, lampu jalanan. Sebenarnya aku apresiasi Bang, karena kayak itu tuh bagus banget gitu. Kalau misalnya ada yang nonton, ada yang dengarkan, siapa tahu bisa lebih baik lah dari tabung gas itu paling, karena pengalaman sebenarnya pernah ada di depan rumah itu taksi sama mobil mewah nih. Di taksi itu ternyata banyak, boleh nggak sih aku? Kan rumah Anda, kita tamu. Taksi itu bawa tabung gas nih banyak dan disetorkan ke mobil itu. Jadi waktu itu nggak bawa HP, jadi kayak ini nih nggak betul kayaknya. Kalau misalnya dia kan kasihan nih masyarakat yang mengantri kadang sampai nggak dapat, itu kan kasihan sebenarnya mereka tuh untuk keuntungan sendiri. Jadi kayak yang abang angkat topik itu aku senang. Jadi banyak sebenarnya di 31 film itu hal-hal yang positif lah, yang walaupun kadang-kadang frontal gitu ya. Pak, masalahnya gini, Dewi nonton senang, kita deg-degan. Aja belum dapat teman sampai sekarang bro. Deg-degan melawan orang, maksudnya orang yang pengen curang dengan caranya dia, kita pengen untung dengan caranya dia, kita harus memasukkan ke dalam itu. Dan memang dari sisi pemerintahan apresiasi dengan yang apa kita lakukan gitu pas. Betul, pemerintahan apresiasi. Iya, dia senang bagus kontennya, tapi pas dia balik badan, Kita gak tahu. orang ini dipotong. Ya itu, ya yang konten-konten kayak gitu tuh. Terus kalau kita tarik mundur lagi, konten horor sekarang nggak lagi kita garap karena Belum. ya. Karena dulu tuh kita bikin konten horor itu tujuannya pas waktu googling nih, menemukan horor kagak ada yang muncul. Yang muncul malah film-film pendek anak SMA kan. Iya. Kita pengen juga gitu biar keren sama wilayah lain. Wilayah lain punya tempat angker, masa cuma penjual tongges aja. Masa tongges angker ya kan nggak mungkin. Nah, kita cek ke situ dan ya makin kesini kita makin mikir tuh kan. Nanti kita nih nggak ada pawang loh. Nanti kalau ada yang kesurupan gimana? Tinggal. Udah kalau ada yang kesurupan tinggal aja. Ntar capek sendiri. Ya jadi gitu. Jadi kalau kita konten masalah horor-horor, siapa yang mungkin naasnya lagi jelek, ya kita tinggal aja. Tapi pernah ada. Ya sejauh ini belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah kesurupan. Cuman yang sampai hampir muntah-muntah ada. Sakit seminggu pernah. Ya itu. Itu yang konten horor ya. Konten horor. Dan itulah yang bikin kita ayo udah nanti aja. Ya. Tunggu ada kiprana. Gitu. Nah makanya sekarang 31 lebih fokusnya tuh ke sebat, terus kayak nge-review mungkin. Review apa itu? Terus ada beberapa lagi ide-ide konten yang sudah kita rembukin sama-sama, mungkin belum sempat digarap aja gitu kan. Iya, berarti sudah terencana untuk Iya. depannya ya. Udah. Hebat loh. Rencana doang. Baru rencana.
Ya itu yang perlu digarisbawahi juga 31 ini sekali lagi ya kita harus ngomong di sini. Iya. Kita di sini nggak cari penonton yang munafik. Iya. Pokoknya yang pengen dan sealiran aja lah. Iya. Penonton yang munafik itu contohnya seperti apa? Anda Contohnya itu seperti yang apa? munafik itu yang karena cuma lingkaran pertemanan aja. Iya, iya. Itu munafik menurut kita. Hanya cuma dengan menonton lalu menyenangkan itu munafik. Tapi mungkin siapa tahu memang dia tidak suka, tapi itu salah satu bentuk apresiasinya terhadap apa yang kita buat. Kan kita tidak semua orang yang suka gitu kan. Itu udah positif thinking. Iya. Kalau selama sama dia kan ya. Kayak gitu juga, Bro. Nah itu jadi ya kita mau like mau yang nonton tuh walaupun cuma 20 orang 30 orang tapi kami pengennya tuh konten kita ditonton sampai habis aja lah. Iya. Tapi Walaupun yang nonton mungkin 10 orang aja, yang penting dia nonton sampai habis kita udah seneng. itu udah seneng. Tapi pernah ya Iya, komentar ya, ih apa nih kontennya ngangkat tentang ini dasar BCT bacot. Pernah ada yang komen kayak gitu ya. Kita balas di konten selanjutnya. Iya. Kembali lagi di konten bacot. Jadi ya, gitu. Jadi sebelum sebat ini kita biasanya ngangkat apa yang kita dapat sebelumnya, atau macam sekarang kan kita lagi galakin ini tagar ya, hashtag lah ceritanya. Hashtag kita namanya tuh setiap kita di ending kita bilang jangan lupa bercita-cita jadi presiden gitu. Nah, cuman kita itu kita iya. ngambil ya. Jadi jangan lupa bercita-cita jadi presiden ini kita ngambil dari masa-masa sebelumnya. Konten sebelumnya kayak gitu. maksudnya. Konten sebelumnya, terus isu-isu sebelumnya yang masih berkembang apa semua, terus keputusan-keputusan pemerintah. Karena basicnya sebat ini kan kita ini ya masukan kritik kita dengan gaya kita gitu. Komedi kritik lah. Ya, komedi kritik lah ceritanya. Bagus Gitu. harus ada pemuda-pemuda Sarkas. yang harus ada juga yang seperti itu, karena seperti yang kita lihat mungkin di Nunukan ini kurang ya. Menurut abang gimana sih? Kalau kita bukan kurang lagi ya, malah enggak ada. Nah, peminatnya tuh YouTube dan Iya. Instagram itu beda sekali Ya, jauhnya ya. beda segmentasi lah kan. Iya. Cuman kalau di YouTube sendiri kan belum ada yang kayak gini ya. Maksudnya yang mau frontal, yang mau barbar ceritanya, mau ngeritik pemerintah belum ada. Makanya ayo kita aja. Ya. Dan- Ayo Ya. kita aja. Ayo. Nah, makanya untuk mencari pengaman kita, Ya, ada pengalaman Oh ada. Jadi sebelum kita terjun ke jurang kita harus pasang jaring pengaman pertama dulu. kita Gitu. riset dulu, yang kedua kita harus kumpulkan bukti, ini statement dari ini dan statement dari ini lolosnya dari UU ITE. Kita kayak gini-gini bukan asal bacot. Iya. Nah. Malah pernah yang gagal tayang ya, gara-gara ada artikel lanjutan yang jadi Kita ngangkat A, Iya. isu A, ternyata mau kita ada klarifikasi artikel muncul baru. Itu wah ini kita diskusikan lagi, ini nggak bisa nih, jangan tayang. Jadi batal tayang. Kata ya, yang kita nurut. luar biasa. Ternyata bukan barbar asal jalan aja. Kita riset dulu, Advokasinya, ya. Tidak, bukan karena salahnya Pulau Nunukan ini dikelilingi laut. Iya. Kita mau kabur kemana ya? Nggak bisa kabur gitu kan. Jadi mau dicari di situ ya dapat aja gitu. Dan kita merasa kalau lebih banyak haters. Merasa aja sih, Ya. namanya merasa. Ya namanya orang vokal ya. Orang vokal pasti ada. perasaannya, tapi positif aja bang. Dan kita tuh berani juga ngelemparin konten kita tuh ke forum-forum di Nunukan yang open sekali, misalnya kayak Nunukan Info dan lain-lain, terus kayak di Facebook Peduli Nunukan dan lain-lain. Kita berani ngelemparin ke situ ya, tujuannya masyarakat biar menilai. Tapi Nunukan Info itu kan yang paling ini di. Tapi aku tuh beberapa kali ngetek Nunukan Info tuh jarang sebenarnya. Mereka Jarang. tuh, iya. Kita tidak pernah. Pernah satu kali yang aku ingat itu yang pelabuhan Oh, iya. Gunung Tangka itu aja yang pernah. Kan maksudnya ini keresahan masyarakat Nunukan. Iya, iya. Oh ini yang perlu Iya. kalian ini. Nah ini kayaknya habis ini harus undang adminnya deh. Hei admin, Dihadirkan ya. Nunukan Info. Perlu ritual kita ya. Jangan bro. Iya. Ya, karena kayak gini yang Betul ya harus ya. yang mereka posting memang di feed itu informatif, baik itu nasional maupun daerah. Tapi dia tidak pernah ngangkat tentang lokalnya. Misal nih ada anak muda yang bisa kreatif, contoh yang kayak punya bisnis kafe ini, dia tidak pernah ngangkat itu, gitu. Padahal itu kan penting juga. Atau mungkin yang kekeh di seni tari nggak pernah diangkat juga, atau mungkin pernah tapi dulu nggak tahu juga gitu. Yang pasti giliran kita pengen minta tolong untuk diangkat, pas kita cek instastorynya isinya pupur semua. Dagang dong. Karena ada duit. Iya benar. Tapi nggak munafik, itu benar. Iya, benar. Admin udah nggak salah juga. Iya. Lagian selama Dia juga butuh ya. Butuh. Pasti.
Ya. Cuman yang paling tinggi kan di Nunukan adalah Nunukan Info ya, yang paling banyak pengikutnya. Otomatis berpengaruh lah, karena kita mau info apa-apa, coba lihat dulu di Nunukan Info, ada kebakaran nih, ada yang kecelakaan nih, Nunukan Info kan pasti. Tapi bahkan info ada yang ngomong. Mungkin dapat ilham. Tapi yang tidak bagusnya juga mungkin ini kali ya, banyak yang nanti takutnya kayak peduli dulu kan gitu, jual kulkas di situ nanti. Jadi kalau dia terlalu Iya. ya kan, Saking kuriosnya kita ya. Iya. Oh, iya. Ya saking Kalau- kuriosnya kita, penasarannya kita, sampai kita hadirkan itu adminnya peduli dulu kan. Ya kita tanyain langsung, Pak gimana perasaannya gini-gini apa semua. Akhirnya terjawab gitu. ya, Oh, kalau di Facebook itu kan kalau sudah berteman boleh kita nge-tag dia, Iya. kita sudah masuk di ini. Iya, benar. Pokoknya aku nggak main di Facebook. Jarang, kayaknya harus nih main di Facebook juga ya. Millennials IG bro. karena warga Nunukan mayoritas masih Iya, Facebook, iya, Facebook. sama main ini loh, Friendster. Kejauhan bro. Ya, Kejauhan. Apa itu, friend? Aplikasi kan? dia ada Facebook gitu. Iya, dia jejaring sosial juga, sama sebelum Facebook lah, sebelum Facebook. Ya itulah 31 sejauh ini kita nama-nama. Iya. Lanjut. Kayaknya semua pertanyaan tuh sudah ditanyakan ya. Dan kenapa cepat sekali kalian jawab? Ini mungkin belum sampai. Biasanya aku konten tuh sampai 40 menit lebih kadang. Yang terakhir kemarin lebih, sampai banyak banget yang dipoto gitu. Oh gitu. Sekarang Apa? gantian ditanya ya. Menakutkan ya. Nah, sebagai tamu yang baik, hormati tuan rumah. Tuan rumah. Ya intinya ke depan kalau kita 31 sih pengennya tuh tetap kayak gini-gini aja, Ya. konsisten aja, nggak usah kebanyakan formulasi dan kebanyakan rencana. Yang penting kita konsisten aja. Banyak sih waktu itu kita pernah bikin komunitas YouTube, pernah tuh ada tuh di WA group. Bukannya sampai sekarang masih ada komunitas YouTube? Masih cuman Saling merangkul loh. Saling merangkul, Iya. bener. Aku juga sebenarnya pengen masuk di komunitas YouTube karena perlu banyak belajar lah, dan kita apalagi di Nunukan ini mungkin ada nggak sih YouTubers yang sudah sampai ini? Kayaknya yang main game. ya Nah ada. itu kan satu kan. Nah, kayaknya kurang gitu. Sementara kita tuh milenial Nunukan tuh sudah jauh tertinggal gitu dari daerah lain. Nah, bagaimana tuh komunitas YouTube-nya yang Ya, kemarin? komunitas YouTube kemarin kita sendiri yang buat, Itu sendiri yang buat, ya? kita sendiri yang keluar. Jujur sekali Anda. Karena kita tuh kayak kita kan udah komit katanya di awal nih, kita tidak ada re-uploader ya. Iya. Uploader itu apa? Maklum bang, kurang Jadi pengetahuan. postingan orang di postingnya lagi di YouTube-nya dia dan rame. Jadi Oh kayak ya, tapi misalnya maksudnya kontennya abang jangan di-post lagi ke ini. tidak, Jadi maksudnya kita semua yang ada di dalam situ jangan pernah jadi re-uploader lah. Ya, Kita ngambil konten, komit ya ceritanya. Ya. kita ngambil konten orang di luar yang lagi rame viewersnya, terus kita upload kembali di konten YouTube kita masing-masing. Nanti YouTube viewersnya mereka naik dan lain-lain kayak gitu. Ya tapi itu kembali lagi kayaknya ini haknya mereka deh. Gitu. Iya, Ini betul, idealis kita kayaknya terlalu tinggi, dan kita keluar aja lah. Gitu. Ya udah akhirnya kita keluar. mundur ya. Milih untuk mundur aja, biarkan bocil-bocil lah. Nah, Agak. banyak ya bocil-bocil. Kita pun bocil. Ya, ya. Iya, kan juga bocil. Kita juga bocil di sini. Itu sih kada YouTube Nunukan. Ya, ya begitulah. Tapi ya seiring berjalannya ini kan sudah mulai berkembang lah. Iya, iya. Maksudnya kesadarannya milenial nih untuk terjun di dunia visual ini kan luar biasa. Walaupun bukan di YouTube ya, di TikTok misalnya, ya ngedance kan konten juga bro, ya kan? Oh, reaction gitu ya. Ya. Kayak gitu ya. Ngeliatin orang yang joget-joget. Enggak, misalnya di TikTok itu kan ada namanya yang Santun TV itu ya. Kita notice ke Santun TV itu kan kayaknya orang Kaltara juga yang punya itu. Cuman Nggak lihat sih, ya, belum pernah lihat. Nanti kita dilihat. ya lumayan Santun sih. TV ya. Ya, lumayan sih kalau kita bilang apa ya? Melek endaknya milenial sama ini dunia digital sekarang sudah lumayan sih sekarang kok sekarang. Gitu sih. Cuman yang kita takutkan sekarang kan apa ya? Yang malu terus takut untuk mulai gitu. Itu yang kita Iya, takut. betul sekali. Jadi Banyak. belum mulai mau Iya, viewersnya banyak kan? Iya, itu. Iya, Minder jangan dulu, juga ya. harusnya apa yang pengen dibuat buat aja. Buat aja dulu, buat aja. Lakukan aja dulu, nanti kedepannya seperti apa. Ya, Lihat nanti akhirnya lah ya. ya kita kesini makin kan masa bodoh, banyak yang mau nonton atau enggak yang masa Iya, bodoh. iya. Ya kita bikin aja. kita banyak nggak sih kayak Jadi bikin aja dulu. udahlah kita bikin aja lah, yang penting apa yang Yang kita penting, unek-unek iya. kita angkat aja lah dari Dan sisi bermanfaat untuk orang lain
lain gitu Iya, ya. banyak dihujat sih sebenarnya. Jangan terlalu Oh iya benar. 31 film nih. Jadi kita pernah konten yang ngangkat jalan rusak lah, lampu jalanan cuma pajangan doang Iya, lah. itu bagaimana setelah membuat konten itu apakah ada tindak lanjut? Ada beberapa yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Misalnya kayak trotoar yang warnanya udah tidak jelas gitu kan, penyeberangan mana apa segala macam. Seminggu kemudian Ada pengecatan. Gitu. Tolong dong Mungkin itu kebetulan. Ya mungkin kebetulan. Bukan karena kita juga tidak, cuman mungkin kebetulan. Tapi ya kita kayak ngerasa kayaknya masa trotoar warnanya kayak gini Iya, sih, iya. gitu. Gimana orang mau nyebrang, gimana orang udah kecelakaan kalau kayak gini gitu. Jalan di bandara tuh yang rusak kita angkat ditambal Iya. semen. Makanya kan kita sempat bilang tuh jalan yang di bandara tuh udah kayak waterboom. Tempat wahana orang bermain di situ. Nggak cocok buat jalan nih. Tapi bagus sih Bang, harus ada orang-orang yang berani speak up gitu, karena di Nunukan ini memang orang acuh tak acuh gitu, masa bodoh mau kritik ini keluarga, mau kritik ada keluarga di pemerintahan, mau ini. Jadi makanya orang cuek aja, sibuk dengan dunia. Seharusnya kita itu milenial berani speak up apapun itu yang salah gitu. Makanya orang-orang terdekat saya tidak kasih tahu. Jangan sampai menonton. Itu sisi lain saya. Ini Bang, jalanan di Sungai Bila lagi Bang kalau kayak gitu. Itu sudah pernah waktu reses nih, salah satu anggota DPR sudah pernah. Saya sampaikan sudah pernah, tapi ternyata tidak ada tindak lanjut dan dia memang nyuruh buat proposal waktu itu. Tapi maksudnya kan itu tugas, kan kalian sudah tahu nih kenapa sih nggak turun ke jalan dan lihat oh iya betul nih, karena itu sudah bertahun-tahun dan tidak ada ini sampai masyarakat sendiri yang turun memperbaiki kan, tapi kembali lagi rusak gitu. Ya, kita pernah cari tahu juga katanya kalau kayak gitu tuh ada yang membedain lagi tuh, jalan provinsi sama jalan daerah. Ya. Kalau provinsi berarti yang menangani itu adalah pemerintah provinsi tuh di Kaltara sana. Nah, ya itu yang bikin kelemahan kita tuh, dan tahu sendirilah kalau main sistem anggaran kan lama, birokrasinya dan lain-lain. Kalau masyarakat turun ke jalan langsung lalu nyemen, pertanyaannya semen siapa yang nanggung? Masyarakat dulu Ini kan Bang, swadaya ya, bangunan, iya. Swadaya lah ya. Ya. Ya enggak apa-apa sih. Ya bagus. Anda kok menunggu saya? Saya lucu bro. Tapi Pak RT begitu bagus loh. Inovasi lah ya. Dia, karena nuntut periode selanjutnya. Rupanya nanam saham duluan. Ya sih, masa 2021 masih ada jalan tanah, Iya. masih ada jalan-jalan yang kayak Nunukan ini loh. Maksudnya Iya, sama seperti konten yang masuk ke dalam ini yang belum ada lampunya. Ya, itu juga bagus. Nah, itu belum ada tindak lanjutnya. ya Lagi proses. Mudah-mudahan didengar. Jadi enggak, maksudnya kan Abang ini buat konten nih, 31 film buat konten. Setelah itu apakah kalian yang turun lagi mengurus hal seperti itu atau tunggu didengarkan aja gitu? ya kita Ada yang diuruskan. Ya kita Iya. ada yang perlu memang kita tindak lanjuti, tindak lanjuti. Kalau emang nggak perlu ya udahlah kita taruh aja nih handuk basah nih. Kira-kira dikeringin nggak nih kayak gitu aja. Harapan kita Handuk sih. basah ya? Ya, itu analogi kita lah. Cuman harapan kita sih isu-isu yang kita angkat seperti gayung bersambut lah, seperti itu. Maksudnya, iya. Itu istilahnya. Bukan, maksudnya Udah dia Kepalanya. tidak bukan ya, buat contekan tadi. Jadi maksudnya isu yang kita angkat, kita sampaikan ini kan sebenarnya unek-unek dari masyarakat nih, yang tidak bisa disampaikan langsung. Iya. Jadi kan kebetulan kita punya platform yang kita sampaikan di situ. Kalaupun didengar pemerintah ya alhamdulillah kan gitu. Itu sih sebenarnya harapan kita ya didengar, terus ditindaklanjuti gitu. Ya. Kalaupun belum ditindaklanjuti, mungkin kita bisa ada sequel selanjutnya. Itu kan kita terus Akan kita kejar terus. Ya. Tapi ya itu tadi terus konten juga nggak setiap hari Iya, kita setiap hari. gila-gila konten gitu tiap hari. Malah sempat hilang sebulan atau 2 bulan kemarin, Bang. sempat hilang 2 Hampir 2 Kenapa bulan. itu? Kenapa? Ya karena ada isu yang berkembang. Karena Nunukan kondusif Nunukan kondusif. atau Sempat pintar muncul kalau isu itu ada gitu aja. itu kondusif atau pintar disimpan Ki. Biarkan saya berpikir sejenak. Mungkin ya, Ya, kayak karena gitu. pandemi ya. Ya pandemi, orang di rumah semua kan dia. Iya. Jadi nggak ngapain. Makanya hati-hati. Iya. Habis ini konten ini toksik. Enggak Bang. Ya, mohon maaf nih ya. Iya. Ada satu kita merasa terhormat sekali loh Iya. diundang sama salah satu selebgram Indonesia. Tapi tidak pernah mengakui dirinya. Aduh. Udah jangan terusin. Selebgram sebenarnya
selebgram? Ya ketika pertama Paras menunjang, lalu Paras menunjang. Jadi, tapi kok banyak loh selebgram yang parasnya tidak menunjang tapi ini. berarti dia beli followers. Enggak sih, jadi itu bercanda tadi ya, jangan diambil serius. Jadi itu lebih kepada ya orang yang dikatakan selebgram mungkin yang pertama aktif, terus dia positif juga, saling membantu dalam hal ini ya, maksudnya kayak usaha-usaha teman juga, terus dia juga bisa jadi eksis lah, banyak yang like lah, banyak yang komen lah, terus itu bisa dibilang selebgram dan platformnya cuma di Instagram, itu selebgram kali. Ah iya, kalau di gitu. YouTube apa itu? Kalau di YouTube namanya jangan agak geli ya. Seleb YouTube. Seleb YouTube ya. Seleb YouTube. Kalau dibilang YouTuber juga geli kita ya. Benar. Cuman belum sampai ke situ tahapnya lah. Jangan apa ya Bang, maksudnya? Jangan mengumbar ya. Enggak, bukan. Siapa Ki? YouTubers, orang dikatakan YouTubers itu ketika dia Main YouTube? Iya, main YouTube. Terus Oh, iya. kenapa harus geli gitu? Maksudnya kita nggak boleh juga. Ini semua gara-gara Atah nih. Ya, gara-gara itu. Enggak sih, ya enggak apa-apa. Ada yang bilang kita ini, cuman itulah kita kembali lagi idealisnya kita yang pengennya tuh yang kayak gini-gini aja lah, udah standar aja, yang penting impactnya banyak. Ada yang banyak followersnya, banyak viewersnya, banyak subscribernya, tapi kontennya tidak berimpact kepada kehidupan nyata. Nah, kita lebih memilih impact kehidupan nyata lah dibanding followers lah. Yang penting apa yang kita ucapkan bisa didengar lah, itu mewakili. Makanya setiap kita bikin konten sebat, kita selalu nempatin di briefing dulu, lu mau pro atau kontra. Ya, jadi kita bagi tuh porsinya nempatin. kita bagi Lu sebagai porsi pemerintah kita, ya, gue sebagai warga ya. Oh iya. Gitu. kita bagi Keren, keren. Jadi dua karakter ditemuin di situ berdebat dah sambil ngerokok. Keren. Jadi sudah follow, sudah subscribe Dewi Astuti 01 belum? Betul. Iya ya. Oke Bang, waktunya sudah ini. Oke. Pesan terakhir lah untuk milenial dulu kan lah ini yang Pesan terakhir. kedua. Satu. Monggo. 30 detik. Oke, 1, 2, 3. kayak gitu, Bang. Buat warga Nunukan, sahabat 31, dan Sahabat 31. generasi muda di Nunukan khususnya nih, jangan pernah malu untuk mencoba dan jadilah diri sendiri aja, nggak usah sok-sok jadi orang lain kalau bikin. Dan kita tidak memaksakan Anda untuk jadi konten kreator. Iya. Misalnya emang hobinya di motor, ya kerjalah di kapal gitu loh. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pokoknya percaya aja, udahlah jadi pemuda yang bermanfaat aja, itu udah cukup membantu kok. Nggak usah jadi pemuda yang banyak Kak promote dong, nggak jangan. Nggak apa-apa juga sih. Itu aja sih intinya ya, yang anu aja lah, yang positif aja lah. Kalau Kalau- dari Bang Rizky apa? Standar sekali ya kan kalau di. Ya standar sebenarnya kalau kita ya. Kalau kita generasi milenial sekarang ini kan masih banyak yang malu-malu, masih banyak yang apa ya. Kalau di ide itu luar biasa ide-idenya luar biasa, cuman malu terus takut gitu. Jadi ya kalau memang mau mulai sesuatu, mulai aja, jangan takut. Kalau takut itu yang batasi kita nanti jadinya, itu aja sih. Wih sumpah lu episode kali ini. Itu bro. Tolong Ki di konten di konten 31 aku mau Anda seperti ini. Kita bikin yang bener ya. Ada kontranya. Oke Bang, mungkin sampai di situ aja ya. Dulu terima kasih sudah mau datang. Oke. Next lagi kita mungkin bisa collab ya. Iya. Dengan senang hati. Oke. Apa nih? Jangan lupa bercita. Jangan dong. Jangan lupa apa? Oke, ikut. Ikut ya. Kita satu film, oke. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Kami akhiri. Kita ucapinnya sama-sama dong. Iya. 1, 2, 3. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden. Biar terkenal.